pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil studi literatur kami yang berjudul Empati Buatan AI Terhadap Perasaan Didengar dan Divalidasi Pengguna. Presentasi ini akan membahas bagaimana AI meniru empati, bagaimana pengguna merasa divalidasi emosional dari chatbot, dan sekaligus apa risiko dan manfaatnya bagi kesehatan mental. Dalam beberapa tahun terakhir, kecerdasan buatan terutama chatbot seperti ChatGPT, Gemini, dan karakter AI ini menjadi tempat banyak orang untuk berbagi cerita dan mencari kenyamanan emosional. Nah, AI ini dianggap sebagai teman digital yang tidak menghakimi, memberi respon cepat, dan selalu tersedia kapanpun dibutuhkan. Nah, fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran perilaku manusia. Nah, kita mulai membagi emosi kita bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada mesin. Nah, sehingga muncul pertanyaan penting, apakah empati AI ini benar-benar membantu secara emosional atau hanya menciptakan ilusi empati? Nah, itulah yang menjadi fokus utama studi literatur kami. Baik, jadi penelitian ini bertujuan untuk yang pertama itu ada mengetahui bagaimana AI meniru empati dan membuat pengguna merasa didengar dan divalidasi. Terus yang kedua itu ada menganalisis dampak psikologis dari interaksi antara manusia dan AI. Terus yang ketiga ada mengidentifikasi risiko seperti ketergantungan emosional, dan yang terakhir itu ada menggali keterbatasan AI terutama dalam konteks sosial dan budaya. Nah, kami menggunakan metode narrative review, menelaah jurnal dari tahun 2018 hingga 2025 dari Google Scholar, Research Science Direct, dan ResearchGate. Jadi selanjutnya itu ada temuan utama yang dimana di sini ada 6 temuan besar dari literatur yang kami analisis. Nah, yang pertama itu ilusi empati yang dihasilkan AI. Jadi AI ini tidak memiliki perasaan tetapi mampu meniru empati melalui pola bahasa. Contoh responnya itu seperti, saya paham bahwa situasi ini pasti berat untukmu. Nah, respon yang seperti ini itu membuat pengguna merasa dimengerti, padahal AI ini hanya mengolah data, bukan merasakan. Namun meskipun empati itu hanya simulasi, pengguna ini tetap merasa nyaman dan divalidasi. Nah, ini yang disebut dengan perceived empathy. Nah, yang kedua itu AI memberikan dukungan emosional nyata. Jadi pada penelitian pada chatbot kesehatan mental seperti Wisa dan Woebot ini menunjukkan pengguna mengalami penurunan stres, kecemasan berkurang, dan merasa lebih dipahami. Jadi bagi individu dengan gangguan mental ringan hingga sedang ini, AI menjadi ruang aman untuk bercerita tanpa takut dinilai. AI itu tidak marah, tidak bosan, dan tidak menghakimi. Nah, ini yang memberikan rasa aman kepada individu yang berbagi cerita pada AI. Baik, selanjutnya yang ketiga, AI ini tidak mampu memahami konteks budaya. Jadi keterbatasan besar AI adalah kurangnya sensitivitas budaya dan sosial. Contohnya, budaya Indonesia lebih halus dan tidak langsung. Yang kedua itu AI yang dilatih dengan data barat bisa salah menafsirkan emosi. Terus yang ketiga ada respon AI ini bisa terasa kaku atau kurang sopan di konteks tertentu. Nah, jadi akibatnya meskipun AI ini tampak empati, pemahamannya tidak mendalam, hanya berdasarkan pola kalimat. Terus yang keempat itu risiko ketergantungan emosional. Jadi penelitian ini menemukan bahwa beberapa pengguna mulai menganggap AI ini sebagai sahabat, teman, tempat bergantung, bahkan objek hubungan romantis. Nah, risikonya itu menjauh dari interaksi manusia, menurunnya keterampilan sosial, dan merasa cemas ketika tidak bisa mengakses AI. Nah, inilah kenapa pengguna AI ini harus tetap diawasi dan dibatasi. Nah, terus yang kelima ini ada AI ini sebagai pendengar pasif yang konsisten. Jadi banyak pengguna memandang AI ini sebagai pendengar yang selalu ada, tidak pernah marah, dan konsisten memberikan validasi positif. Karena stabilitas ini, pengguna ini merasa lebih aman berbagi cerita pada AI daripada manusia. Nah, ini positif, tetapi harus disadari bahwa validasi tersebut tidak berasal dari empati sejati. Terus yang keenam ini AI membantu peningkatan kesadaran emosi. Nah, jadi sebagian penelitian ini menunjukkan AI ini dapat digunakan sebagai alat latihan mindfulness, refleksi diri, dan pengelolaan emosi. Jadi AI ini dapat memandu pengguna untuk lebih sadar terhadap perasaan mereka. Ini membuat AI berperan sebagai alat pembelajaran emosional, bukan sekedar teman digital.
Jadi secara keseluruhan AI ini memang tidak memiliki empati sejati, tetapi simulasi empatinya ini cukup kuat untuk memberikan efek psikologis positif. Namun AI ini juga membawa risiko, terutama ketergantungan dan miskonsepsi bahwa AI ini mengerti manusia. Nah, oleh karena itu interaksi dengan AI ini sebaiknya tidak menggantikan hubungan manusia yang autentik. Baik, selanjutnya kesimpulan. Nah, dari studi literatur ini kami menyimpulkan bahwa AI ini dapat menciptakan ilusi empati yang membuat pengguna ini merasa didengar dan divalidasi. Nah, AI ini cukup efektif untuk membantu masalah emosional ringan. AI juga ini memiliki keterbatasan budaya dan konteks sosial sehingga tidak dapat memahami emosi sedalam manusia. Terus pengguna juga rentan mengalami ketergantungan emosional. Jadi AI ini sebaiknya menjadi pelengkap, bukan menjadi pengganti hubungan manusia. Nah, ini ada rekomendasi. Jadi kami menyarankan pengembang AI ini perlu membuat sistem yang lebih peka budaya dan transparan secara etis. Yang kedua itu, psikolog dapat memanfaatkan AI ini sebagai alat pendukung terapi, bukan pengganti. Nah, yang ketiga ada pengguna juga ini perlu menyadari bahwa empati ini hanyalah simulasi. Nah, yang terakhir ada pemerintah dan pendidikan. Jadi pemerintah dan pendidikan ini harus membuat regulasi dan edukasi literasi digital untuk penggunaan AI secara aman. Baik, kita sudah sampai di penutupan. Jadi demikian presentasi kami yang mengenai empati buatan AI. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.